Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, kenapa Allah bersemayam di atas arsy? Kenapa tidak langsung saja Dia melakukan segala sesuatu sendiri? Lalu, dari pertanyaan itu, muncul prasangka. Apakah Allah membutuhkan arsy? Sahabat mukmin, pertanyaan seperti ini bukan hanya soal logika. Ini tentang iman. Dan mungkin lebih dari itu, ini tentang rendahnya kita memahami siapa sebenarnya Rabb kita. Manusia, makhluk kecil di antara bintang-bintang, berani bertanya, seolah bisa memahami seluruh kehendak Sang Pencipta langit dan bumi. Kenapa Allah mengutus Rasul? Bukankah Dia bisa langsung memberi wahyu ke dalam hati setiap manusia? Kenapa Allah memerintahkan kita sholat dan puasa? Apakah Allah butuh disembah? Kenapa Allah memberikan tugas kepada para malaikat? Bukankah Dia Maha Kuasa dan bisa melakukan semuanya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar logis di telinga yang sombong. Namun, tahukah kita bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan ini ada bisikan kesombongan, seolah-olah kita lebih tahu cara Allah bekerja? Sahabat, apakah Allah butuh kita? Apakah Allah butuh Nabi Muhammad? Apakah Allah butuh malaikat Jibril, malaikat maut, dan malaikat pencatat amal? Apakah Allah butuh arsy untuk bersemayam? Jawabannya, tidak, tidak pernah, dan tidak akan pernah. Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak membutuhkan apapun dari ciptaannya. Semua yang terjadi adalah karena kehendaknya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan Dia berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Allah sendiri berfirman dalam Quran Surah Al-Buruj, Wahuwal ghafurul wadud, Dzul arsyil majid, fa'alun lima yurid. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Dia berbuat apa yang dikehendakinya. Maka, siapa kita yang berani mempertanyakan kehendaknya? Kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan yang akan meminta Allah bertanggung jawab. Coba bayangkan, seorang pembantu berkata kepada majikannya, "Tuan, kenapa Anda pakai motor? Anda kan orang kaya, gunakan mobil saja." "Tuan, hari ini libur. Kenapa Anda berpakaian rapi? Ganti saja, ini tidak sesuai." "Tuan, mengapa Anda membagikan uang ke pegawai? Bukankah itu boros?" Apakah pembantu itu salah bicara? Mungkin tidak bagi dirinya, tapi kita yang mendengarnya akan mengernyitkan dahi. Sok tahu sekali, siapa kamu sampai berani mengatur majikanmu? Nah, bayangkan jika itu adalah sikap seorang hamba kepada Tuhannya, yang mengatur dan menyanggah kehendak Allah, yang merasa lebih tahu cara Allah seharusnya bertindak. Na'udzubillah. Apakah tidak lebih pantas hamba seperti ini disebut lancang? Sahabat, Allah telah berfirman dalam banyak ayat tentang istiwa, bersemayam di atas arsy, bahwa amal-amal kita naik ke sisinya, bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj naik ke langit mendekatinya, dan bahwa ketika seorang budak ditanya, "Di mana Allah?" Ia menjawab, "Di langit." Dan Rasul pun membenarkan jawabannya. Namun ada manusia yang berkata, "Tidak mungkin Allah di langit. Itu tidak sesuai dengan akal. Tidak mungkin Allah punya tangan. Itu pasti hanya kiasan." Mereka menolak firman Allah karena logika mereka tidak mampu menjangkaunya. Mereka menolak sabda Rasul karena nalar mereka tak mencernanya. Padahal bukan akal yang harus memimpin iman, tapi iman yang membimbing akal agar tunduk pada kebenaran. Allah tidak melarang kita berpikir, namun Dia melarang kita berbicara tentangnya tanpa ilmu.
dalam Quran Surah Al-A'raf 33, Allah menegaskan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan berkata-kata tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kita bukan pencipta, kita bukan pemilik semesta, maka jangan pernah merasa cukup tahu untuk menilai Allah dan segala kehendaknya. Di akhirat nanti, bukan Allah yang akan ditanyai, tapi kita. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya 23, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Pertanyaannya bukan, kenapa Allah begini dan begitu? Tapi, kenapa kita sering meremehkan perintahnya? Kenapa kita tidak sholat? Kenapa kita sibuk mempertanyakan Allah, tapi lupa memperbaiki diri? Sahabat mukmin, jika seorang pembantu saja tak pantas mengatur juragannya, bagaimana mungkin kita mengatur cara Allah bertindak? Jika kita memahami posisi kita sebagai hamba, maka kita akan tunduk, kita akan percaya, kita akan diam ketika tak paham, bukan malah membantah. Karena iman itu bukan soal semua harus bisa dinalar, tapi soal kepercayaan penuh bahwa Allah tahu segalanya, sementara kita tidak tahu apa-apa kecuali yang Allah ajarkan. Sahabat, saat kita menyadari betapa kecilnya diri ini, betapa tak layaknya kita menyaksikan Zat yang Maha Agung, disitulah hati akan bergetar, air mata akan jatuh bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu telah begitu sering bertanya, kenapa? Padahal Allah hanya ingin kita menjawab dengan sami'na wa atha'na, kami dengar dan kami taat.